Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa nyaman untuk 60-70 orang dengan fasilitas super lengkap yang harganya mulai dari 2 jutaan aja, gengs. Dan akan ada giveaway menginap loh di villa ini. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Happy Family yang berlokasi di daerah Citeko, Cisarua, Bogor. Villa Happy Family saat ini merupakan bagian dari grup villa nyaman di sini yang udah pernah aku review juga ya, gengs. Jadi Instagramnya itu sama, yaitu @villanyaman-di-sini. Untuk menuju ke Villa Happy Family, kita bisa pakai Google Maps dan sebenarnya ada 2 rute jalan untuk menuju ke villanya, dimana aksesnya ini sama-sama bisa dilewati oleh bus medium. Nah, untuk yang pertama, kita bisa lewat jalan alternatif Taman Safari yang lewat Pasir Muncang, atau bisa juga lewat jalan Lembah Nyiur yang lewat Jalan Raya Puncak. Jadi nanti kalian bisa pilih aja dan sesuaikan dengan kondisi jalannya. Nah, untuk di video ini kebetulan aku lewat jalan Lembah Nyiur, karena kalau lewat jalan alternatif itu akan lebih banyak jalur naik turunnya, gengs. Tapi kalau lewat jalan alternatif itu biasanya sih nggak terlalu macet ya. Jadi balik lagi deh, tinggal kalian sesuaikan aja nyamannya mau lewat mana. Nah, kalau kalian lewat jalan alternatif, nanti munculnya itu akan dari jalan kanan ini, terus ambil belok kanan. Sedangkan karena aku tadi lewat jalan Lembah Nyiur, jadi pas di sini aku tinggal lurus aja ya. Dan patokannya itu kita ke arah Kutamara. Habis itu ikutin aja jalannya, dan kalian bisa lihat di video kalau akses jalan di sini tuh udah bagus dan mulus ya. Terus kalian juga bisa lihat di depan itu ada bus medium, gengs, yang searah juga sama villa kita. Jadi ini tuh aksesnya aman banget deh buat kalian yang mau kesini rame-rame pakai bus. Apalagi kapasitas villanya pun besar ya, yaitu bisa untuk 60-70 orang. Nah, dari sini tuh udah gak jauh lagi ya. Kita ikutin aja sesuai dengan arahan Google Maps. Dan akhirnya kita sampai juga, gengs, di Villa Happy Family yang posisinya itu ada di sebelah kiri. Dan udah ada plang nama villanya juga ya di depan pagar. Villa Happy Family memiliki kapasitas untuk 60-70 orang dengan 5 kamar tidur, 7 kamar mandi, private pool, biliar, mini tenis meja, lapangan olahraga, gazebo, area memancing, dan fasilitas lengkap lainnya. Wah, lengkap banget deh. Di bagian depan merupakan area parkir yang bisa menampung kapasitas hingga 13 mobil. Lalu di depan area parkir, kalau kita melipir ke sampingnya, itu ada kandang burung yang ukurannya tuh gede, gengs. Yang di dalamnya itu terdapat beberapa ekor burung. Jadi kita bisa ajak anak-anak ya untuk mampir ke sini. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Di bagian depan villa terdapat area teras yang luas dan diisi dengan beberapa buah kursi di kedua sisinya. Nah, sekarang langsung aja aku mau spill bagian dalam villa. Begitu masuk, kita akan langsung berada di area living room sekaligus entertainment room karena fasilitas hiburan di sini tuh lengkap banget, gengs. Dimana di sebelah kanan terdapat area PlayStation yang dilengkapi dengan 1 set sofa yang nyaman. Nah, untuk PlayStation-nya ini adalah PS2 ya. Dan ini tuh free, gengs. Pokoknya kalau nginep di grupnya Villa Nyaman di sini, udah pasti ada PS2 deh. Yang pastinya bisa dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Jadinya makin seru kan? Sedangkan untuk di sisi kiri merupakan area nonton dan karaoke yang sama-sama udah dilengkapi juga dengan 1 set sofa. Terus di depannya terdapat area TV lengkap dengan wifi, karaoke set, dan mikrofon. Tapi sayangnya kemarin itu cuma ada 1 mic aja, gengs. Semoga kedepannya bakal ditambah ya. Atau kalau kalian punya mic di rumah juga bisa dibawa aja buat jaga-jaga. FYI, di sini ada batas waktu karaoke ya, yaitu di jam 11 malam. Dan pada saat azan disarankan untuk berhenti sejenak ya. By the way, selain karaoke, ternyata di sini juga udah free akses ke Netflix loh. Wah, asik banget kan? Jadinya kita bisa nonton film rame-rame deh di sini. Oke, lanjut kita move ke ruangan lainnya.
Masuk lagi ke dalam, kita akan berada di area dining room yang menyatu dengan area berkumpul lainnya yang bentuknya itu memanjang, gengs. Nah, aku bakal bahas dining roomnya dulu ya. Ruang makan ini minimalis aja, diisi dengan meja makan berkapasitas 4 orang. Sebenarnya ini kecil ya, karena kan kapasitas villanya tuh besar. Jadi paling nanti kita bisa lesehan aja dengan gelar karpet di ruangan sebelahnya lagi, gengs, yang masih spesies ini. Next, kita melipir ke area dapur. Naik sedikit ke atas, di sini terdapat satu kamar mandi sharing yang bersebelahan dengan area dapur untuk memasak. Fasilitas dapurnya pun lengkap banget, mulai dari kulkas, dispenser, peralatan masak, hingga peralatan makan, semuanya tuh udah disiapin. Cuma untuk rice cooker nggak ada ya, karena kan di sini kapasitasnya besar. Jadinya disediakan langseng atau dandang besar untuk memasak nasi. Dan gak ketinggalan juga ada ulekan, gengs. By the way, kalau kalian gak mau repot-repot masak, tenang aja, di Villa Happy Family ini juga bisa pesan catering kok. Yang harganya itu 110.000 per pax, udah dapet 3 kali makan. Dan enaknya lagi, di sini tuh free complimentary snack loh, berupa rebusan di malam hari. Wah, mantep banget ya, gengs. Di samping dapur terdapat area wastafel dan kamar mandi, di mana ini adalah satu-satunya kamar mandi sharing yang ada di dalam villa. Karena selebihnya adalah private bathroom, gengs. Di dekat area dining room terdapat kamar tidur pertama, dan langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. FYI, semua kamar tidur di villa ini punya private bathroom ya. Kamar ini diisi dengan satu buah queen bed lengkap dengan bantal, guling, plus selimut. Dan areanya pun masih spesies sehingga masih bisa ditambah dengan extra bed. Namun untuk extra bednya nggak ada yang free ya, melainkan kita harus sewa yang harganya itu adalah 75.000 per bed. Lanjut kita ke area private bathroom. Untuk semua kamar mandi di villa ini tuh udah dilengkapi dengan water heater ya. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain, gengs. Keluar dari kamar pertama, kita move ke area depan dining room, di mana masih ada ruang berkumpul lainnya yang areanya tuh luas banget, gengs, dan pelong gitu ya. Jadi kesannya tuh lapang dan gak sumpek. Di sini terdapat 2 buah sofa bed yang bisa dijadikan juga sebagai kasur tambahan. Lalu ada beberapa permainan seperti catur dan karambol. By the way, area tengah ini juga bisa kita isi dengan extra bed ya kalau kapasitasnya full. Oh iya, di sini juga disediakan Al-Quran, gengs. Untuk di area tengah ini terdapat 3 kamar tidur lainnya. Nah, kita cek ke kamar tidur kedua yuk. Kamar ini bisa dibilang adalah master bedroom yang kamarnya tuh paling luas dengan kapasitas yang lebih banyak, yaitu bisa untuk 4 orang. Karena disediakan 2 buah kasur sorong, yang bagian bawahnya itu terdapat kasur yang bisa ditarik lagi ya. Jadi totalnya ada 4 buah single bed, gengs. Dan tenang aja, kalaupun mau ditambah extra bed juga bisa banget kok. Sehingga kita bisa tidur rame-rame deh di sini. By the way, kamar ini adalah satu-satunya kamar yang punya lemari loh. Yang di dalamnya itu udah disediain sejadah, selimut, dan bantal tambahan. Oke, di sebelah lemari adalah kamar mandi private. Untuk ukuran kamar mandinya juga nggak kalah luas ya. Terus uniknya lagi, di area shower roomnya tuh kayak mini plunge pool gitu, gengs. Tapi kita nggak bisa berendam ya, karena terdapat lubang pembuangan air juga. Jadinya emang nggak bisa ditutup, gengs. Dan kamar mandi ini tentunya udah dilengkapi juga dengan water heater. Next, kita ke kamar tidur ketiga. Kamar ini layout dan fasilitasnya tuh sama seperti di kamar pertama, namun bedanya kasur di sini konsepnya lesehan ya. Jadinya lebih aman untuk anak-anak, terutama balita. Di kamar ini tentunya juga udah dilengkapi dengan private bathroom ya, yang sama-sama bersih dan udah ada water heater. Oke, gengs, sekarang kita melipir ke kamar tidur keempat. By the way, untuk kamar kelima itu terpisah ya, ada di luar. Nanti aku tunjukin deh. Untuk fasilitas kamarnya masih sama, yaitu disediakan 1 buah queen bed dan private bathroom. FYI, semua area di villa ini tuh bersih banget deh. Jadinya makin nyaman ya staycation di sini. Lalu di bagian depan terdapat private bathroom yang sama-sama udah dilengkapi dengan water heater, namun tanpa handuk dan toiletries.
Nah, untuk pintu tengah ini merupakan akses menuju ke area parkir samping, di mana di sini ternyata ada mini tenis meja, gengs. Wah, asik banget ya. Kita bisa main di sini, atau kalau mau area yang lebih luas, juga bisa dipindahin aja ke depan area parkir, sehingga lebih leluasa ya untuk bermain. Selain ada mini tenis meja, Villa Happy Family juga menyediakan area biliar yang posisinya itu ada di teras belakang. Wah, fasilitas hiburan di sini tuh bener-bener lengkap, gengs. Asli deh, kemarin itu aku sama keluarga bener-bener puas staycation di sini. Karena banyak aktivitas menarik yang bisa kita lakuin, jadinya nggak bosen gitu loh. By the way, ini baru fasilitas di dalam villanya aja ya. Penasaran kan sama fasilitas lainnya di area outdoor? Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk aku spill area outdoornya. Nah, ini aku udah di luar, jadi dari depan bangunan villa, kita turun sedikit ke bawah untuk tahu fasilitas outdoor apa aja yang ada di sini. Yang pastinya super lengkap, gengs. Mulai dari kolam berenang hingga lapangan olahraga pun ada loh. Wah, mantep banget kan? Kita mulai dari area tengah dulu. Di sini disediakan pull up bar yang terdiri dari beberapa tiang besi, di mana kita bisa melatih kekuatan otot tubuh bagian atas. Dan gak cuma itu aja, di sini juga ternyata disediakan bench press, di mana nanti kita tinggal berbaring aja di atas bangkunya dan menggunakan barbel untuk melatih otot-otot bagian atas tubuh juga. Wah, asli gengs, kalau lihat kayak gini tuh vibes-nya berasa jadi kayak atlet ya. Oke, lanjut. Sekarang kita turun sedikit lagi ke bawah, tapi masih di area tengah. Dan ini dia fasilitas terfavorit, yaitu kolam berenang. Kolam berenang ini ukurannya sedang lah ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak kecil, yang bisa digunakan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Dan tenang aja, ada dinding pembatas antara kolam anak dan dewasa ya gengs. Namun di bagian tengahnya itu terbuka, jadi ada akses keluar masuk dari kolam anak ke kolam dewasa. Untuk kolam anak kedalamannya adalah 1,2 meter, sedangkan kolam dewasa yaitu 1,5 meter. By the way, buat kalian yang nggak bisa berenang, tenang aja. Di sini juga disediakan ban besar yang bisa kita pakai sebagai pelampung. Nah, bangunan depan ini merupakan kamar tidur kelima ya gengs. Tapi aku bakal tunjukin nanti, karena sekarang aku mau ke area gazebo-nya dulu yang berada di sebelah kolam berenang. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen berenang, tapi masih mau nikmatin suasana segar dari area outdoor, bisa melipir ke sini aja ya. Gazebo-nya ukurannya tuh besar dan enak banget deh buat ngumpul rame-rame di sini. Udah disediain kursi besar dari bambu, bisa untuk duduk ataupun rebahan. Dan di depannya juga ada 2 karpet besar yang terbuat dari rotan. By the way, selain untuk duduk santai, di sini juga bisa difungsikan sebagai musola ya. Karena udah disediain sejadah, sehingga kita bisa sholat berjamaah di sini. Nah, untuk wudhunya tenang aja, tepat di depan gazebo udah disediain tempat wudhu kok. Dan di sebelahnya terdapat area toilet. By the way, dari area gazebo ini, kita juga bisa menikmati suasana tenang dari kolam ikan yang ada di sampingnya. FYI, di sini juga bisa mancing loh, namun berbayar ya, yang harganya itu 15.000 per orang. Terus dari area gazebo tadi juga ada tangga untuk ke atas, di mana terdapat area barbeque yang ukurannya tuh besar, namun belum termasuk arang ya. Oh iya, dari sini juga terdapat akses untuk ke area biliar. Oke gengs, tadi aku udah explore area tengah. Nah sekarang kita bahas area bawah yuk. Jadi di sini tuh ada lapangan olahraga yang luas banget, dimana kita bisa main futsal dan badminton. Wah asli, ini tuh asik banget sih. Semua fasilitasnya bener-bener memadai dan lengkap ya. Jujur kemarin itu nginep semalam doang rasanya kurang deh. Soalnya waktu jadi nggak berasa gitu loh gengs. Karena banyak aktivitas yang bisa kita lakuin di sini. Fix deh, kalian harus masukin Villa Happy Family ini ke list staycation kalian dan ikutan juga giveaway-nya ya, biar bisa ngerasain nginep gratis di sini. Oke deh, ini dia ruangan terakhir yaitu kamar tidur kelima. Posisinya emang paling jauh dan terpisah sendiri ya. Tapi ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen area private. Apalagi fasilitasnya juga lengkap banget gengs, dimana terdapat kamar yang isinya ada 1 buah queen bed, mini pantry, dan private bathroom. Wah berasa kayak kamar tipe suite ya. Area kamarnya pun luas, jadi kalau misalnya kalian takut nih cuma tidur berdua aja, bisa sewa extra bed juga kok. Jadinya bisa tidur rame-rame deh di sini.